Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nadira Azizah. Dan saya Sylviana Moda Rahma. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai politik pada film Separuh Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin. Baiklah, pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Sylviani. Baik, yang pertama, latar belakang. Seperti Dendam Harus Dibayar Tuntas adalah sebuah film yang disutradarai oleh Edwin dan diadaptasi dari novel karya Eka Kurniawan. Film ini menawarkan lebih dari sekadar hiburan. Ia mengajak penonton untuk menyelami berbagai isu sosial dan politik yang kompleks dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Film ini menggambarkan perjalanan hidup Ajo Kawir, seorang pria yang mengalami impotensi akibat trauma masa lalu, dan perjuangannya dalam mencari identitas serta makna kehidupan di tengah norma sosial yang mengkangnya. Dengan latar belakang yang dipenuhi dengan kekerasan dan ketidakadilan, film ini tidak hanya menyoroti kehidupan personal karakter-karakternya, tetapi juga mencerminkan berbagai ketegangan sosial dan politik di Indonesia. Melalui visual yang kuat dan penceritaan yang mendalam, seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas mengeksplorasi tema-tema penting seperti kekuasaan, maskulinitas, peran perempuan, kemiskinan, dan budaya kekerasan. Film ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pendidikan dan politik. Dari perspektif pendidikan, film ini bisa menjadi alat penting untuk mendiskusikan dan memahami isu-isu sosial yang seringkali diabaikan dalam kurikulum formal, dengan menggambarkan realitas sosial yang keras dan dinamika kekuasaan. Film ini dapat membuka diskusi tentang pentingnya pendidikan yang inklusif dan kritik dalam memahami serta mengatasi masalah sosial. Dalam ranah politik, seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, berfungsi sebagai kritik tajam terhadap sistem kekuasaan yang ada. Film ini menyoroti bagaimana kekerasan dan ketidakadilan seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan politik. Analisis ini akan mengungkap nilai politik yang terkandung dalam film, mengidentifikasi kritik sosial yang disampaikan, serta menggali bagaimana film ini mencerminkan dan mengkritik realitas sosial dan politik Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Aura Nadira Azizah. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis nilai politik, relevansi, pendidikan, dan kritik sosial yang terdapat dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin. Berikut adalah rangkuman metodologi penelitian yang dilakukan. Yang pertama, ada partisipan atau subjek atau populasi dan sampel. Data penelitian berasal dari film tersebut. Dengan fokus pada analisis nilai politik, kutipan dialog dari film menjadi objek penelitian. Dan data dikumpulkan dari percakapan dalam film yang berdurasi 1 jam 55 menit yang ditayangkan di layanan streaming Netflix. Dan yang kedua, instrumen. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah film itu sendiri. Data yang digunakan adalah seluruh percakapan dalam film. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan transkrip sebagai hasil penulisan ulang kata per kata dari percakapan dalam film tersebut. Dan yang ketiga yaitu prosedur analisis data. Transkrip data, semua data dari percakapan film ditranskrip untuk analisis lebih lanjut. Penggunaan matematik. Data dianalisis menggunakan metode pengodean tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, termasuk nilai politik, relevansi, pendidikan, dan kritik sosial yang disampaikan oleh film. Analisis naratif
Dilakukan analisis naratif terhadap teks film untuk mengungkapkan bagaimana cerita dan karakter dalam film mencerminkan dan mengkritik dinamika sosial dan politik di Indonesia. Triangulasi data. Dilakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dilakukan interpretasi terhadap temuan untuk menarik kesimpulan mengenai nilai politik dalam film dan relevansinya dalam konteks pendidikan dan politik. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pesan-pesan moral dalam film dan menggali makna yang lebih dalam film di baliknya, serta memahami bagaimana film tersebut mencerminkan dan mengkritik realitas sosial dan politik di Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh Silpiani. Selanjutnya, dalam hasil analisis film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, terdapat 6 data yang mengandung unsur nilai politik, diantaranya kritik terhadap kekuasaan dan kekerasan. Kritik terhadap kekuasaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak berkuasa menunjukkan ketidakadilan yang seringkali terjadi di masyarakat. Kekerasan yang dialami Ajo Kawir menjadi cerminan dari bagaimana kekuasaan disalahgunakan, menciptakan trauma yang mendalam pada korban. Peran wanita di dalam film kerap hadir dan ditampilkan dengan tema yang memberi kesan tersendiri melalui permasalahan yang menimpa kaum perempuan. Isu kekerasan terhadap perempuan yang mengalami tekanan dan kekerasan dari kaum laki-laki, baik berupa kekerasan fisik maupun non-fisik, sering hadir dan menjadi sebuah ironi. Yang kedua, isu maskulinitas dan patriarki. Dengan mengangkat isu impotensi Ajo Kawir, film ini menantang konsep maskulinitas tradisional yang sering kali mengasosiasikan kekuasaan fisik dengan nilai seorang pria. Ini menunjukkan bahwa maskulinitas tidak hanya terhadap fisik tetapi juga tentang bagaimana seseorang memandang kekuatan dan kelemahan. Maskulinitas merupakan sifat yang banyak diidamkan oleh banyak pria. Namun, sifat ini tidaklah bawaan sejak lahir, melainkan merupakan sebuah konsep yang terbentuk secara budaya dan sosial dalam masyarakat secara umum. Maskulinitas sering dikaitkan dengan kepemimpinan dan dominasi dalam struktur sosial. Ini tercermin dalam dominasi kelompok laki-laki yang dianggap memiliki sifat maskulin atau macho. Terdapat kelompok perempuan atau kelompok lain yang memiliki pengaruh yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, peran perempuan dalam masyarakat. Karakter Iteng mencerminkan kemandirian dan kekuatan perempuan dalam menghadapi realitas sosial yang keras. Ini menggambarkan perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak dan tempat yang setara dalam masyarakat patriarkal, dan menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam dinamika sosial. Yang keempat, kritik sosial terhadap kemiskinan dan menganalisasi dengan menyoroti kehidupan kelas sosial bawah. Film ini mengkritik struktur sosial yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan. Selanjutnya yang keempat, kritik sosial terhadap kemiskinan dan marginalisasi. Dengan menyoroti kehidupan kelas sosial bawah, film ini mengkritik struktur sosial yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga hasil dari sistem yang tidak adil yang terus menekan mereka yang lemah. Yang kelima, penegakan hukum dan keadilan. Pengalaman Ajo Kawir dengan aparat hukum menggambarkan ketidakadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan seringkali menjadi ilusi bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan.
dan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang lebih adil. Kemudian yang keenam, budaya kekerasan. Film ini menggambarkan bagaimana kekerasan menjadi bahasa yang dipahami semua orang di berbagai lapisan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa budaya kekerasan tidak hanya merusak individu, tetapi juga membentuk identitas dan relasi sosial yang penuh dengan luka. Baiklah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin mengangkat berbagai isu sosial yang relevan dengan kondisi di Indonesia. Film ini mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan yang sering dilakukan oleh pihak berwenang, yang menciptakan trauma terdalam pada korban seperti yang dialami oleh karakter Ojo Kawir. Dengan mengangkat isu kompetensi Ojo Kawir, film ini menantang konsep maskulinitas tradisi dan menunjukkan bahwa maskulinitas bukan hanya tentang fisik tetapi juga tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan dipandang dalam masyarakat. Karakter Iteng mencerminkan kemandirian dan kekuatan perempuan dalam menghadapi realitas sosial yang keras, menggambarkan perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak dan tempat yang setara dalam masyarakat patriarkal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.